Dan insya Allah tahun ini kita punya series training, begitu. Jadi nanti suatu waktu kami pasti akan mengundang dari guru, tenaga pendidikan, peserta didik untuk bisa berkontribusi menginformasikan kebaikan-kebaikan yang ada di Jawa Barat, khususnya pada sektor pendidikan. Dan optimisme ini kita peroleh seiring dengan menurunnya angka COVID, gitu ya. Namun tetap Pak Gubernur mengingatkan kami protokol kesehatan tetap dipakai. Meskipun kita sudah bisa berkumpul begini ya. Nah, kalau kemarin ketika kita kumpul begini pasti dibubarkan oleh Satgas COVID. Tapi sekarang kan kita diberi kesempatan untuk kan sekarang udah vaksin booster jadi kulbet. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah apa yang kita peroleh saat ini akan bertambah, ya. Jadi secara pribadi kami menyampaikan selamat datang. Difoto dulu bersama, silakan. Please akan Bu, si Jabar juara, sama-sama dibantu. Jabar juara. Mantap. Sekali lagi. Jabar juara. Oke, sip. Mau menghadap ke putra putri Pak? Bapak di sebelah sini berbarisnya, kita bapaknya di sebelah. Oke, di video kan ya. Adik-adik sambil duduk saja, ya bergaya segaya-gayanya. Segaya-gayanya. Siap, tangannya di kepala ke atas adik-adik semua. Saya bilang Jabar, adik-adik jawab juara. SMK juara juga. Siap. 1, 2, 3, Jabar juara. SMK juara keras. Jabar SMK luar biasa. Terima kasih. Jadi di sini tuh tempatnya untuk kayak bikin promosi, iklan-iklan TV, terus program pembelajaran bisa diproduksi di sini tempatnya. Tapi ada juga di atas di lantai 3 namanya TV sebenarnya. Jadi contoh-contohnya itu seperti ini. Oh ya. Jadi contoh dari harga karya yang dibuat di sini kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class. And today we are going to talk about Jadi konten-konten pembelajaran kita juga bikin versi online itu di sini sama di lantai 3 di TV. Jadi kalau kemarin waktu pandemi, baru kita kebingungan tuh mau belajar tuh di mana. Nah, di Kom itu kita menyediakan kayak media pembelajaran kayak ini yang bisa diakses online di YouTube gitu. Terus ya contohnya kayak gini, ada lagi kayak kemarin PPDB tahun kemarin. Kita kan ini nah kalau yang ini pengambilannya di lantai 2 nanti ada ruang-ruang yang
dijadikan konten tuh di lantai 2 dan lantai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak podcast tentang PSBB kemarin. Kita putar PPDB tahun 2020. Sama saya sebelum saya memulai obrolan ini, Mas. Ya, berhubung ini ada kacau, kurang lebih seperti itu gambaran produksi di sini, kayak podcast, bikin media pembelajaran atau itu di sini tempatnya. Saya ya paling dari multimedia segitu. Ada yang ditanyakan atau alatnya apa yang digunakan, boleh nggak di ini Tanyakan kalau nyambunginnya gimana Pak? Nyambunginnya gimana? nyambungin Dari sini dari sini. Astaga, HDMI lah. HDMI, kabel HDMI ya. Ada lagi. Siap. Apa proses tersulit dalam membuat konten video atau media pembelajaran? Kalau untuk video, ada kan Sandi yang bisa menjelaskan kan Sandi. Proses tersulit dalam produksi video adalah mencari talent. Dan itu si talent harus kita seleksi banyak-banyak gitu. Kontennya apa? Hah? Dari konten susah. Nah itu ide juga harus benar-benar bikin konten tuh kan kita harus riset, harus validasi, terus belum ada revisi. Itu kita paling sulit tuh dari konsep kalau dari segi video ya. Ada lagi? Coba mau belajar foto, siapa tahu? Ya, mau foto. Belajar jadi modelnya. Dipoto. Sok sama temennya dipoto. Sama temennya di belakang. Gimana kayak modelnya gimana? Nanti dikasih tahu. Gak boleh kaku ya, Mas. Aduh. Apa ya? Gayo Mas. Sekarangnya sama kamu gimana? Guru, antum tek. Mak juga ya Hah? videoinnya. Mak sama Rohimnya. Apa Omar? Udah. Mak juga ada video ya. 1, 2, 3. Ini bisa kadang. Gak ada petir-petirnya. Nanti ada serius. 2, 3. Setelah di post di IG-nya. Udah pada follow belum Instagram TikTok? Tinggal di follow, Pak. Kurang deket ya. Adianto Saputra. Di tag. Di share demi Allah nih. Enggak. Harus di. Siap dong. Dokter Seng. 1, 2, 3. Satu lagi aja tuh. Kalau boleh untuk 5 orang bisa dipoto. 5 orang. Ada yang temannya yang mau coba foto silakan. Sok berlima. Silakan di depan. Research and Development atau ruang R&D kalau kami biasa sebutnya. Di ruangan ini biasanya kami mengembangkan atau meneliti berbagai teknologi-teknologi, software-software dan lain-lain yang bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai dengan motif ya. Jadi di sini kami banyak meneliti seperti misalnya robot atau teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk pengembangan software, aplikasi dan lain sebagainya. Atau mungkin pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence dan lain seperti itu. Dan saya salah satunya ini mas teman-teman, ini adalah robot hiu. Ini masih dalam pengembangan ya sebetulnya. Jadi robot hiu ini adalah salah satu
produk yang kami sedang kembangkan, yang harapannya nanti bisa menjadi motivasi juga nih buat teman-teman. Wah, mungkin kita bisa membuat atau bisa menjelajahi dunia robotik seperti itu. Jadi robot Hio ini nantinya harapan kami dia bisa melakukan seperti misalnya berenang sendiri, menyelam sendiri begitu. Sesuai dengan cara kerja sesuai dengan anatomi ikan pada umumnya seperti itu, menggunakan sirip dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada bukan robot ya, sebetulnya ini adalah mobil remote, di mana mobil remote ini dia akan bekerja dengan cara seperti ini. Ketika kita punya spidol, kita bisa tuliskan nih di bawah nih, misalnya kita taruh whiteboard di bawah, lalu kita misalnya gambar semacam track itu menggunakan spidol, dia akan mengikuti spidolnya. Jadi dia punya sensor gelap seperti itu. Jadi dia akan mengikuti kemanapun gelap itu pergi seperti itu. Ini adalah mobil remote. Ini pun juga sama. Ini adalah mobil remote juga. Namun kalau mobil remote ini dia punya teknologi yang beda. Jadi mobil remote ini masih dalam pengembangan juga ya sebetulnya. Dia akan bisa loncat-loncat sendiri, berputar sendiri seperti itu. Jadi ini mobil remote yang dia bisa membalancekan dirinya sendiri seperti itu dan bisa mengikuti perintah kita menggunakan suara seperti itu dengan voice recognition. Semuanya menggunakan microcontroller yang namanya adalah Arduino. Kalau teman-teman pernah dengar ini, Arduino yang diprogram dengan menggunakan bahasa C++. Seperti itu. Semua robot ini. Dan ini alhamdulillah kita telah berhasil juga mencatatkan surat pencatatan ciptaan ya di sini nih. Hak cipta dari robot-robot ini. Ini untuk body underwater robot atau yang ini, yang satu. Adapun juga untuk animatronic hand. Nah, itu yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini alhamdulillah kami telah berhasil mencatatkan surat pencatatan ciptaannya di kemampuan untuk robot Hio dan juga animatronic hand. Nah, yuk kita sekalian lihat yuk. Ini adalah Tantorik. Teman-teman lihat di sini ya semua. Tantorik ini sedang mengembangkan animatronic hand supaya bisa lebih responsif dan bisa kembangkan lagi. Kan bisa dilihat enggak? Nah, bisa lihat nih. Jadi dia akan mengikuti motion atau track dari tangan kita sendiri melalui sebuah kamera. Ini misalnya kita pakai webcam. Jadi dia akan mengikuti nih. Jadi tangan kita ini akan dideteksi, akan di-track. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu Kinect namanya, kalau dia eksklusif. Jadi ketika dia akan begini, akan menggenggam, dia akan menggenggam dengan sendiri. Ketika dia membuka, dia akan membuka juga. Akan mengikuti gerakan dari nah seperti itu. Tangan ini dia dikembangkan dengan menggunakan sama kayak tadi Arduino juga ya, dia controller juga. Namun dia dipadukan dengan bahasa Python untuk melakukan face tracking seperti itu. Jadi ada sebuah teknologi namanya face tracking menggunakan OpenCV sebagai library-nya yang dipadukan dengan Arduino tadi. Seperti itu untuk animatronic hand. Ini masih dalam pengembangan karena kadang-kadang dia memang masih bersifat terlalu responsif. Dan jangan juga kita ingin menerapkan mungkin semacam voice recognition juga, jadi kita bisa memberikan perintah munculkan angka 1, nanti dia akan menjelaskan angka 2, nanti dia akan menjelaskan. Kita masih dikembangkan. Nah, semua ini ya teman-teman, semua komponen ini dia di-print menggunakan printer ini yang ada di sini. Ini adalah printer ini. Ini nampaknya dia lagi memprint sesuatu ya kan? Seperti ini. Ini komponen-komponen yang akan digunakan juga di sini. Dan teman-teman kita lihat sedikit ke situ. Ini ada Rehan. Rehan ini teman kami dari Pekanbaru yang dia bertanggung jawab sebagai modelernya atau pemodelnya dari komponen-komponen ini. Jadi kan tentunya sebelum kita print, kita kan pasti perlu dimodel dulu ya. Ini menggunakan render. Nanti ketika begitu selesai, kita langsung bisa print. Ini kan sedang memodel sesuatu.
menggunakan Blender. Oke, kan sekarang lagi mengerjakan proyek modeling bangunan T-Comtik. Untuk bisa dilihat atau di view jadi view 3D yang akan disimpan nantinya di web official T-Comtik. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak dari semua ini? Tadi ada. Mungkin yang penasaran apa? Jadi dia nantinya dia bisa menyerahkan diri sendiri. Ini kerjanya nanti di kontrolernya. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat kita dan mengatakan, oh ini siapa namanya? Ya, ya guysnya mudah-mudahan sih kalau ekspektasi kami akhir tahun ini insya Allah udah beres. Ruang data center di ruang ini itu terdapat di paling pojok sana itu AC. Fungsinya tuh buat mendinginkan ruangan yang ada di sini. Biasanya kan server. Nah, jadi keluar dari lubang itu udaranya. Terus di rak yang paling pertama itu di situ ada rak UPS sama rak network kayak modem, router, switch ada di rak yang pertama. Nah di rak yang kedua itu semuanya ada server macam-macam sih mereknya, ada HP, Dell, terus IBM kayak gitu. Nah rak yang pertama kebetulan belum diisi. Terus yang di atas itu yang merah itu yang ada pipa merah itu namanya fire suppression. Jadi kalau misalkan ya kebakaran di sini otomatis ya asap bukan air. Asap. Karena ini Pak ini sesuai di TKJ nyambung nanti ke bidang ini. Iya. Ada yang mau ditanyain mungkin? Di gambarannya sektornya ada raknya ya seperti ini. Ini boleh dimasukkan? Boleh. Apa? Boleh kalau mau lihat. Oh masuk orang. Tugas ya. Dingin kan? Ini beberapa apa sih? Maksudnya giliran masuk. Oh nggak usah Pak. Oh nggak Emang kan bagian dari ya. ya. Saya di dalamnya memang ya kita wajar. Oh iya. Kalau ya Pak ya karena kan Iya. untuk dilihat dari depan kelihatan. Jadi rencananya di SMK Dokun sama Pak akan ada pengadaan barang ini. Oh iya. Jadi kemarin-kemarin yang di daerah rak server gitu, Swiss itu ya, kemudian nanti buat clothing. Ya. Silakan, anak-anak. Iya, ada yang mau ditanyain. Yang di dalam itu sistemnya begitu. Maksudnya kalau misalkan di umumnya oh iya, jadi dari network yang rak satu itu kan network, nah yang rak kedua rak server. Jadi dari rak pertama ke lewatnya ke atas masuk ke yang network yang ke yang kedua. Kalau nanti kita durasinya ya sesuai ini nanti bisa pakai sistem VLAN, bisa langsung
Ya, ya, bayaran. Omar Sulaiman. Main tutup aku tarap. Satu orang lagi boleh? Kita kameranya. Sampai langsung nggak? Ada di mana? Apa kamera? Dokumentasi dulu. Dokumentasi dong. Ya, foto-foto deh, Pak. Sip, sama Bapak Hasan. Juara. Mesin kedua. Juara. Ada kiri udah. Sang tinggi mana lidinya? Satu deui. 1, 2, 3. Mana kebalik? SMK juga mau bikin kayak gini, Pak. Kita tarik ke sini Pak ngadep. Pak. Ayo. 1, 2, 3. Ini namanya teh apa Pak? Kayak semacam GTK. Sistem si Omar ya. Casingnya gimana? Kabalnya apa enggak rapuh ya? Beda dek lagi kok. Aduh casing komputer. Tadi SMK 2 bikin gini. Lain ngapain? Ayo. Bikin server. Nah, dengan server yang hadir masih kelas 10 Pak. Oh, masih pengenalan tabel jaringan kayak gitu. Oh iya. Jadi ada yang Virtual mesin. pengenalan teknik lebih ke mengenalkan alat aja sih. Oh iya. Mohon maaf sih ini kurang ini. Ya, apa-apa. Virtual mesin pakai Enggak, sok anak-anak kayak virtual box, masa nggak ngerti anjir. akan bermain di dunia ini apa? Iya. Daripada Luas, Pak. Kalau ada kajian bisa Sana sini. Hello guys. Telat Pakai gini begini. Oh, ini Asgar. Apa sama Bapak tuh? Enggak apa-apa. Oh, nanti terakhir podcast. Oh iya, siapa? Oke. Sok mau selfie dulu boleh? Siapa? 3, 2, 1, 10. Oke, semuanya duduk di bawah karena ini bersih juga. Silakan maju ke depan, biar cukup semua. Semuanya ya. Sudah ke ruang mana tadi? Ke multi. Media, data, Sama data center. Oke, sekarang kita ada di ruang audio recording. Ya, PIC-nya kebetulan saya. Nama saya Reva Apriata Muhammad Lutfi. Saya bergabung di Tikombik tahun 2016 akhir. Di awal tahun saya bekerja sebagai ajudan kepala dinas setahun, dan tahun berikutnya saya membentuk tim humas, tim multimedia. Jadi kalau kalian lihat Instagramnya Disdik, websitenya Disdik, dulu saya membangun itu. Dari mulai followers 0 sampai sekarang ke ratusan ribu followers, alhamdulillah. Termasuk dengan akun saya juga. Sekarang ada 95.000 followersnya. Saya punya 7 akun. Akun bisnis beda lagi, akun pribadi beda lagi, dan semuanya sudah besar. Mau tahu algoritmanya? Ada caranya naikin followers. Bagusin kontennya dong. Waduh. Bagusin konten, banyak kolaborasi, banyak memainkan viral konten itu bisa naikin followers. Ya. Dan di waktu-waktu tertentu. Coba kalau kalian tebak aja, orang megang handphone di jam berapa aja?
Siapa? Enggak, yang paling dominan. Kamu megang handphone nggak setiap sekarang? Enggak kan? Megang handphone jam berapa? Malam, sore, panjang. Di TV itu ada beberapa program TV yang disebutnya prime time. Coba iklannya, kerja maghrib, pulang kantor, makan siang, pasti iklannya banyak di TV. Kenapa? Itu jam prime time, termasuk medsos. Handphone juga, orang menggunakan handphone itu di jam-jam orang istirahat, kerja, pulang kantor. Pasti jam prime time, update status di jam sakit tuh, namun hayang banyak like dan followers gitu. Itu ada jam-jam tertentu, ada hashtag, bahasa tag juga ada algoritmanya. Udah, nanti lagi dulu ya. Di ruang audio ini saya perkenalkan ada beberapa equipment. Yang pertama ada mic, ada mixer, ada speaker, dan ada software yang saya gunakan. Siapa yang tahu ada berapa jenis mic di dunia? Ada? Ada? Ada berapa? Ada dua. Mic itu ada dua. Ada mic dynamic, ada juga mic kondensor. Apa? Dynamic. Mic dynamic itu yang saya pakai tadi di aula, itu dynamic. Frekuensinya kecil, makanya harus dekat pakainya. Ya, gitu. Dan tidak besar secara dayanya, ya. Gitu. Kalau mic kondensor, mic yang super sensitif. Makanya di ruang rekaman itu menggunakan mic kondensor. Kenapa? Biar bisa dikoreksi. Dan bitrate-nya besar, kualitas audionya. Kamu ngerenghap, kamu artikulasinya nggak jelas, dibenarkan. Itulah rekaman. Gitu. Makanya kalau orang rekaman itu satu lagu itu bisa menghabiskan 6 jam. Itu buat vokalnya doang. Kalau buat musik bisa berjam-jam, kecuali yang ahli. Tahun 2009 mengawali saya di multimedia. Saya nggak kuliahnya di jurusan multimedia, saya kuliah jurusan RPL IT, ya. Banyak software programming juga yang saya kuasai gitu ya. Nah, tapi di kemudian hari saya melihat industri programming loba, jaringan banyak gitu ya, videografi banyak gitu ya, fotografi banyak, ternyata di audio sedikit saingannya gitu ya. Yang saya lakukan apa? Di industri banyak membutuhkan musik director dan sedikit orang yang masuk di situ menggunakan software, banyaknya live. Nah, tahun 2009 saya beli software di Azimut cuman 10.000, 15 ribuan DVD ya, DVD can flash disk DVD ya. Di software itu saya bikin musik pertama, nguliknya sajam, softwarenya namanya Reason dan Cubase. Itu ngulik pertama untuk jingle wisatanya Bangka Belitung, durasinya 1 menit, dibayar 7 juta. Beli softwarenya ukur 15.000, kan 7 juta. Karena banyak sekarang voice over pakai software, ya kan? Coba aja, banyak perusahaan-perusahaan bikin jingle update tiap tahun, bener nggak? Perusahaan sekolah bikin profil sekolah tiap tahun, kepala sekolah ganti bikin dari, tapi musiknya nggak ori, nggak asik. Film di bioskop, sound efeknya nggak bagus, kan terame. Coba bayangin kalau film hantu sound efeknya nggak rame, maka pantau bener biasa aja, kayak hantu ceng biasa aja, ya, gitu. Tapi kalau sound efeknya, makanya positioningnya seorang musik director itu berpengaruh di semua bidang gitu ya, gitu ya. Di TV, di radio, di film dibutuhkan musik director. Modalnya cukup satu, punya laptop aja sama softwarenya udah. Gitu. 2009 naik lagi 2010 saya pernah dibayar 30 juta sama Techmelly karena saya bikinkan musik Ayat Cinta dulu. Ya. Sama scoringnya. Jadi pas saya saya bikin, padahal nggak pakai alat musik, pakai software ini ngabatik lah, notol kayak di desain aja, timelinenya gitu. Ya. 2011-nya saya dapat duit 70 juta bikin musik buat Ketika Cinta Berkasih filmnya. Ya. Tahu kan? Ketika Cinta Berkasih. Terus scoringnya, liriknya saya yang buat, dibeli hak ciptanya. Musiknya juga pun saya yang bikin, termasuk dengan sound effect-nya. Itu langkah kaki. Untuk mereka langkah kaki saya pakai kondensor. Disimpan di bawah supaya real aja.
Coba kalau kakinya dibuat-buat pakai ketukan, misalnya pakai kaca, kurang real kan? Kalau laki pakai langsung real. Suara sapu nyere, suara angin ngerekam di luar. Nah itulah audio akan membawa warna di setiap visualisasi yang kita bikin, gitu ya. Jadi, nah yang kedua ada mixer. Mixer itu yang di dekat bapak itu mixer jenis analog. Bedanya apa sama digital? Bedanya mengukur bisa si data yang dihasilkan oleh analog tidak bisa diinputkan ke software. Tapi kalau yang digital bisa diinputkan langsung. Contohnya air drum digital, air drum, piano, gitar, dan colokkan kalau mixer digital. Karena kan hiji-hiji aya di tracknya. Tapi beda dengan analog nggak bisa direkam. Udah aja direkamnya di situ. Ya, di tahapan audio itu ada 5 tahapan, guys. Yang pertama sebutnya recording. Ya, tahapan kedua tracking. Recording itu ngerekam. Tracking itu membuat track. Berapa track yang kita butuhkan, instrumennya ada 5. Vokalnya ada 1, berarti 6 track. Gitu. Tahapan kedua. Pertama apa? Recording kedua. Ketiga balancing. Apa? Balancing teh ngatur volume. Di audio ada stereo, ada left, ada right, ada left. Kamu pernah dengar musiknya pakai headphone? Ayeuna gitarnya dikirim unggul, vokalnya nah dikirim unggul, oh nah drumnya di tengah. Pernah ngedengar gitu nggak? Nah, kan? Ada yang suara musiknya masuk ke sini, dari sini ke sini lagi. Itu balancing. Nonton di bioskop kapal gitu, ada yang tembakan di pinggir kanan lagi. Nah itulah balancing, kekuatan balancing. Jadi balancing itu membalancekan supaya si audio itu enak, renyah di sininya. Gitu ya, adanya di sini. Keempat, mixing. Apa? Mixing itu memasukkan efek di dalamnya. Bisa membersihkan audionya, misalkan si audionya teh vokalnya teh nah sih aya noise dibersihkan. Oh fals dan nyanyinya kurang naik, vokalnya range-nya nggak kuat, naikin pakai auto tune, melodian. Banyak lah software buat ngebenerin vokal. Musik pun sama, masukin plugin. Gitarnya tambahin pakai gitar rig, tuh aja kualitas gitarnya bagus. Drumnya sama, drum atau CM, banyak ribuan instrumen di pluginnya di sini, gitu. Ya. Dan tahapan terakhir kelima mastering. Apa? Mastering itu kamu pernah lihat ada lagu ekstensinya MP3, ada lagu ekstensinya WAV. Ada apa lagi? MP4, ada apa lagi? AC dan lain-lain. Ya, quality itu berpengaruh pada kualitas nanti di industri. Saya sarankan ketika kamu membuat sebuah musik, gunakanlah extension WAV, tidak MP3. MP3 itu paling rendah di antara semua extension. Ya, bitrate-nya rendah. Kalau di industri itu WAV, satu instrumen itu bisa menghasilkan satu WAV itu 1 giga, 3 giga. Nantinya ketika sudah jadi master, makanya master itu mahal. Ini master lagunya nih, itu di dalamnya tuh udah ada track-tracknya dengan mentahan-mentahannya. Dibeli ku si A, diganti ke D gitarnya, jadi gitarnya di sini bisa jadi dirombak lagi. Saya sering gitu. Kan, saya pernah bikinin lagu buat Fatin Sidkia, buat Ramadan ya. Front of You Muslim judulnya. Diminta sama orang Jakarta. Saya udah bikin masternya dikasihkan. Orang Jakarta dirombak, suara gitarnya disinar, suara India gitar ini teng gitu. Itu karena masternya ada. Tapi kalau kita nggak bikin masternya, nggak bisa dirombak sama dia. Cuma satu file aja jadi nggak bisa. Makanya harus bikin master. Itu kualitas master. Dan master itu ditentukan oleh kualitas speaker. Speaker itu ada dua juga, ada speaker flat dan speaker sound round. Ya, speaker flat itu buat mixing dan mastering. Dimanapun kamu nyetelna eta lagu, kualitas audionya akan sama. Mau di HP, mau di mobil, mau di TV, mau di radio, kualitas audionya sama. Tapi kalau kamu mixing dan mastering tidak digunakan speaker flat, hasilnya akan gagal. Itu kan nggak bagus. Gitu. Flat itu jadinya si kualitas audionya akan sempurna aja gitu. Makanya speakernya harganya mahal.
Yang kecil aja speaker flatnya ukuran 5 in, satunya 4 jutaan. Satunya sebelah, dua-dua itu jadi 8 juta. Ini aja bisa 15 juta ini sepasang yang kita punya. Oke, semuanya sudah selesai di ruangan ini. Ini ruang akustik. Sebetulnya ruang akustik seperti ini kurang baik. Saya di rumah punya studio juga. Ruang akustik itu harusnya trapesium, bentuk-bentuknya nggak kotak-kotak. Karena pantulannya nggak berulang. Paham kan berulang? Ya. Contohnya ini kali itu tak pasti balik dia. Harusnya dibikinkan lakukan di dindingnya. Sehingga begitu ada frekuensi audio masuk, mantulannya kalau tidak beraturan, nantinya hilang, jadi kedap. Makanya ruang kedap itu kenapa dia kedap? Karena pantulannya tidak beraturan, hilang langsung. Tapi kalau lurus bolak-balik ding deng 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 deng, jadi ayah looping echo jadinya gitu ya, ngerum gitu suaranya dari kamar mandi, ngerum dan suaranya. Makanya bagus kamar mandi, enak. Nah gitu. Sekarang semuanya ke ruang kontrol. Di sini saya jelasin software dan kegunaan beberapa equipment yang ada di sini. Yuk, sini. Mixer digital yang tadi saya bikin, saya jelasin digital bedanya apa. Jadi bisa diinputkan semuanya datanya ke software. Gitu ya. Ada software yang saya buat. Ini softwarenya menggunakan Cubase. Di industri orang banyaknya menggunakan 3 jenis, Cubase, Pro Tool, satu lagi Studio One. Sama aja tampilnya kayak gini. Ada timelinenya, ada buat editornya, ada juga mixernya. Ya, saya bikin musik buat komik ini 32 track dan tidak ada instrumen, tidak ada alat musik satupun yang digunakan, tapi gunakan software. Ya, kalau gunakan software kayak gini bedanya tuh, kita bisa cek satu-satu ngebatik kan kayak di dalamnya. Gitu ya, tinggal cetak totol di atas. Tapi kalau nggak mau capek-capek totol, beli namanya tuh MIDI controller, bentuknya kayak piano dan dia bunyi kalau ada softwarenya. Solokeun USB, saya punya ada 5 di rumah MIDI controller. Ada yang kecil segede gini buat dibawa kemana-mana gitu ya, ada yang besar. Jadi bikin drum gitu ya, cak. Nah, saya pernah ngajar di SMK 4, kurang lebih 3 tahun ngajarin yang kayak gini, ya. Cukup 1 minggu saya ajarin semuanya langsung bisa. Hanya butuh software Reason namanya, Reason versi 4 atau versi 5. Itu bisa digunakan keyboard yang kita pakai, mouse yang kamu pakai, joystick yang kamu pakai itu bisa jadi alat musik. Jadi drum, jadi piano bisa di sini. Ya, makanya mereka pas waktu ada saya suruh penugasan bikin video produk, iklan, misalkan iklan sapu, iklan sebelah, tapi musiknya original. Mereka pada bikin sendiri. Begitu. Ini ada satu instrumen satu lagu yang saya bikin buat Tikondik. Saya bikinnya berapa menit tadi. Buat kalian datang aja. Lihat di sini volumenya tidak semuanya sama. Ini istilahnya beren. Ini ada yang ke kanan right R, ada yang ke kiri L, ada yang C center atau stereo. Ya, artinya apa? Saya membagi semuanya supaya jadi balance. Jadi kualitas audionya tidak tumbrukan. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin musik yang dihasilkannya tidak tumbrukan, yang ini balancing dulu. Ini tracking. 1, 2, 3 ada berapa track, ada sekitar 32 track ya, belum ada vokal yang direcording di sini ya, langsung masuk ke tahapan tracknya ya gitu. Dan masih banyak software-software yang bisa digunakan kayak Fruity Loops,
Ya buat latihan itu buat lu, buat reason, buat ada tutorialnya di YouTube. Saya juga modalnya YouTube kok. Yang di Bisa kiri gitu ya. atas. Kube ya. Heeh. Kurang lebih kayak gitu. Ya mudah-mudahan di antara kalian tuh oh ternyata saya bisa gitaran di rumah. Terus bikin kan modal kayak gitu mah udah bagus banget gitu. Kalau saya mah bobora dulu nol pisan kan musik. Gitu ya. Modal cuman software, lihat YouTube akhirnya bisa bikin kayak gini. Kita bisa menghasilkan uang. Ya. Coba kamu gini, stay di rumah. Sabari ngopi, ya, sabari ngopi terus bikin musik malam. Besoknya sudah dapat transferan. Saya setiap satu bulan saya paling sedikit saya dapat orderan 10 sebulan itu dari Malaysia, dari Jakarta gitu. Itu temen-temen mahal-mahal lah, nora cewek penghasilan misalkan coba temen bikin cover song 200.000 ke saya gitu. Saya di Malaysia itu bikin musik buat mereka itu ya kurang lebih harga 5 jutaan, 3 jutaan gitu ya. Itu mau esa puluh sih ya, 3 juta esa puluh jadi seberapa? Bisa nyicil rumah. Habis ya, siap. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman untuk berkarya. Gak usah punya modal besar, tapi ada kemauan. Investasinya apa? Waktu. Investasinya waktu banyak ngulik. Kalau orang SMK banyak ngulik. Ya, oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada potensi ya. Thank you. Silakan langsung ikutin lagi Pak Tatang. Nama YouTube-nya Get TV. Kita platformnya masih streaming, bukan masih streaming kayaknya, platformnya streaming. Kita boleh TV TV, tapi kita Gen TV ya, Gen TV. Streamingnya nantinya di website. Oh di website ya boleh. Tapi website belum jadi. Baru radio yang udah jadi. Radio juga kita basicnya buat streaming, buat kayak dulu akbar, biar bisa bebas sampai ke Bekasi di sana ke Taiwan. Terus saya cuma sedikit mungkin dari satu apa aja yang ada di dalam TV ini apa standar studio mungkin ya. Standar studio itu studio produksi itu harus ada 2 ruangan, satu ruangan produksi, satu studionya. Gimana aja yang di audio tadi, satu studionya, satu operatornya atau control roomnya. Nah, yang ini kamera, lighting, ini, nah itu TV yang mati itu sebetulnya itu kita pakai buat script. Buat masnya, buat baca, buat panduan lah, biar waktunya nggak terlalu lama, terus acaranya terarah. Terus ini yang satu lagi ini, nah ini kan ada ini kan ada program review. Nah, yang masuk live itu yang program yang review ini yang kita yang sama kita dijadiin panduan buat masukin ke web streaming. Oh gitu. Jadi itu ya Pak ya, jadi kayak dulu jadi yang review. Tapi kalau misalkan udah biasa mah masalahnya masih terus kita pakai 3 kamera, cuma yang satu lagi dipakai di bawah, yang satu mungkin ke tengah ya, terus yang ini harusnya ke host, terus yang satu lagi ke talent. Kita di sini nggak produksi kayak podcast gitu kan, gitu. Tapi kalau ada kelengkapan alatnya bisa ya Pak ya. Kita konsepnya talk show. Ya, karena kan kalau dilihat-lihat dengan sekarang ya, podcast itu identik dengan stand mic sama mic itu kondensor, terus headset. Identiknya kan gitu. Terus kalau talk show kan gini pakai sofa. Iya. Oh, ininya lebih ke talk show. Iya, lebih ke talk show. Kalau ruangan podcast kita lagi bangun dulu alat-alatnya udah alat ruangan kita belum nemu yang pas gitu.
Ya kan kalau podcast kemudian seperti ini karena Betul. Settingannya ya, Pak ya. ya podcastnya 3/7 kayak 3/7 ya 3 nah kan kanan kirinya dengan biar bebas juga Kalau produksinya sendiri Pak, ada target usaha atau tidak sesuai order itu? nah kebetulan Pak jadi studio TV ini pas studionya jadi Iya. alat-alat sudah siap semua malah ada pandemi Oh, Mas Adami. iya jadi tahun ini kita baru mau mulai kemarin kita udah mau kerjasama sama PBB tuh terus sama wisata hukum tentang ya masih jadi nanti Dan paham-paham gitu ya. ya teman-teman di sini juga nantinya kalau misalkan saya punya ini nih punya materi terus saya posnya juga ada nya juga ada tapi kita nggak punya tempat nih boleh bersurat di online bersurat aja pinjam ruangan TV buat produksi ini materinya temanya ini Berarti dari komunikasi ya Pak? ya jadi itu Pak nanti komunikasi kalau di sini mah ini tadi kan di bawah ada screen di sini juga ada screen fungsinya masih sama sih Pak fungsinya masih sama screen masih kita pakai cuma buat foto aja kecuali ada event yang online itu saya di kadang-kadang yang di frame gitu kan frame misalnya yang ini kalau hostnya pakai screen ya di screen tapi backgroundnya bisa di mana gitu ya? Iya gitu. Kalau di lantai bawah itu hanya ruangan kayak studio fotonya ya Pak, nggak sama ruangan belakang. Kan ya Pak, soalnya itu kan foto aja. Kecuali typing video typing sama Cuma yang di kota kalau ini ruangan yang ini khusus apa ya? Yang TV ya. yang TV ada yang ditanyain lagi kok Maksudnya jadi tadi kan ada talentnya yang mau jadi talentan. ya nanti kita bikin konten kecil-kecilan apa ya kita kecil-kecilan nanti hostnya satu sama talentnya 2 Apa? yuk Tim semangat, tim hore ini mah Pak. nah, sebelum kita bikin konten ada yang mau Itu termasuk kayak podcast atau talk show. Operan Java juga dulu mah di sini dulu. Kan kalau yang itu biasanya ada host berbicara ya, itu kan pakai alat ini kan ya, sedangkan kalau itu dia itu si hostnya itu bakal kelihatan dia. nah kalau di TV ya itu di skrip mereka skrip yang baca itu kan buat masuk host itu kayaknya kelihatan kecil sih kalau misalkan pakai alat ini betul itu juga kan sama ini juga buat nampilin teks-teksnya nah ini teksnya di sini muncul jadi kadang-kadang kan kalau yang kelihatan nggak kelihatan di TV-nya itu kecil makanya kita pakai TV yang gede ya. Cuman kalau misalkan host lagi baca gini ya baca teks kamera ini yang harus diaktifin soalnya kalau misalkan yang tengah nanti kelihatan ya selama udah biasa kayaknya host baca skrip gitu di apa ya di konten mana-mana gitu ya dia kan masih suka belajar nih biar konten foto kalau podcast ya Jadi secara ini Pak, YouTube sudah ada ya Pak? Untuk lihat TV? Belum ya? Ada. Oh, nanti Pak nanti sudah ada studionya ya? Iya Pak. Makanya kita tahun ini mau fokus bikin video. Iya, konten yang
Bukan yang lain, ini ada peredam tuh, berarti ada yang tertarik nanti ke dunia ini entertainment. Ya mungkin di sini juga mungkin yang suka bikin konten. Iya, ada youtuber ya, youtuber ada Aku. Nemo. Ya ini Pak. udah 1 juta apa ini? Diam. Ada. Ada juga TikToker kan. Bebas lah itu dari zaman sekarang ya udah mungkin sudah harus yang kita bikin konten apa di YouTube di TikTok ini bebas yang gitu proses waktu kecuali emang kita udah terkenal kayak artis-artis kan bikin YouTube langsung udah kenal channel sih juga punya view yang Oke, bagus Pak. Mau mulai tekstur Pak? ayo nggak ada lagi Ganteng diri. Oh, udah ini. Boleh kita foto dulu. kalau nggak ada Muncul. kita nanti bikin konten Preview. Preview. Hey guys, kita foto ya ada hasil nih. Foto dulu, guys. Mantap kayaknya. Ganteng Kak? Ganteng Pak. Jangan lupa ya di post di IG. Nah, semua. oke terus siapa masnya Apa mah? Tek. Coba Os jangan talentnya 2 Bapak juga boleh Pak wah Dar, 3, 4, 5 udah. Tinggal ini berapa? Kelompok apa? 2 ya? 2. sama ya. Berani. Mana bayar. Berarti yang lain di sini bayar. Yang lain mau di sini. Di sana Pak. Itu sih. Kenapa ada? Yang benar. Diadat. yang 2, 3 foto itu Iya, Oke, ada di operator ada di sini. kita kata dia kita sangat Kat. Tambang yang bertang. Begitu. Berapa RW? Udah di action dulu. Masih Nanti kau kah? dipandu. Ke situ. Rich. Lu. Berita. Oh, udah. Nanti di setting gitu. Kalau enggak cerita dan ini gampang. Cek nyambung ya. Oke. 3, 2, 1, action. Oh guys. Koteksol sama datang ya. Oke. Oh, partner ya. Oke. Oke. Kita satu-satu aja lah kita bahas. Benar, lu mantan bukan gitu sih, bukan mantan panglima gangster gua tuh yang saya ikut-ikutan aja kalau ada apa-apa. Ada ikut-ikutan, tapi lama-lama gua disuruh kayak ya udah lu aja. kayak di Bandung. Dulu sih cuma kayak kemana-mana harus ada gua gitu. Bukan lu jual. Sekarang apa sih? Simpel sih. Tahu kita aja lah. Itu gimana? Kan ini permisi saya nonton pengen tahu. Si beluk gelapnya, bagusnya kamu tuh seperti apa? Panggilannya Sarukan atau? Kamu? Kevin. Kevin. Kevin.
lagi ngapain? Makanya di sini sih yang lagi main mana aja push Di dom, di dom. ada Puasa. cuma main-main aja hebat. Banyak sih. Tadi gue pengalaman di truk. Sangat baik sih. Mantap. Masih enggak sedikit. Panas lumayan. Maaf nggak disediain minuman? Enggak apa-apa. Tinggal kasih dulu. Udah? Oh, penutupan. Oke, terima kasih telah datang ke Kopexol. Bye-bye. Ini kenangan kenangan cukup dikenang bukan diulang. Pak, Bapak oleh kasih Pak ya? Saya Pak. Ya, Hasan. Hasan. Iya. Pak Hasan ini selamat datang Pak di Radio. Oh, iya. Ini adalah radio internet, jadi radio streaming berbasis website, platformnya internet, bisa diakses melalui www.piradio.net. Jadi bukan melalui frekuensi ya. Kalau radio kan misalkan FM tuh, kalau nggak Iya, AM iya, gitu iya. ya. Nah kalau ini kita radio internet jadi pakai kuota. Nah gitu. Radio itu mulai streaming mulai tahun 2019 bulan April. Waktu itu zaman digagasin oleh kepala UPTD yang waktu itu adalah Bu Endang. Radio dibangun minimal mempunyai 3 fungsi. Satu sebagai wahana vokasi media radio. Jadi ini adalah semacam departemen program sebuah stasiun radio. Dan kita sistemnya workflow-nya mirip lah ya dengan industri itu. Karena kita kebanyakan dari background dari industri. Jadi kalau teman-teman main ke manapun radio di Indonesia, Bandung, Jakarta, departemen program tuh workflow seperti ini. Dari mulai skripnya, take vokalnya, editing sampai siaran itu kita sama sistemnya. Yang berbeda ya layout studionya aja lah, gitu ya. Tapi kita salah satu yang terbaik kok, yang terbagus lah. Itu kan di radio ada departemen marketing, departemen dan seterusnya. Kalau di sini hanya departemen program yang seperti ini. Ada ruang siaran di sini. Ini ruang produksi namanya. Di sini nulis skrip, take vokal, kemudian audio editing pakai software Adobe Audition yang banyak dipakai oleh radio-radio. Tapi ada juga yang mungkin pakai yang lain, ya. Softwarenya mungkin Cubase dan seterusnya. Tapi di sini pakainya Adobe Audition. Kemudian ruang sebelah itu ruang serbaguna, biasanya kalau di radio tuh buat ruang meeting, ruang apa, ruang redaksi dan seterusnya. Tapi intinya seperti ini, ada ruang produksi sama ruang siaran. Itu departemen program sebuah radio. Kemudian si Radio juga diplot sebagai media audio pembelajaran jarak jauh. Jadi itu sudah gagasan-gagasan PJJ itu jauh hari sebelum pandemi itu sudah ada gitu dari Bu Endang. Itu 2017, 2018 itu sudah disampaikan bahwa nanti tuh ke depan belajar tuh belajar jauh gitu kan seperti itu. Dan pandemi terjadilah itu gitu kan. Dan mungkin akan menjadi budaya pendidikan di kita gitu Pak ya. Iya, Pak. PJJ. Nah ini media audio pembelajaran jarak jauh itu salah satunya adalah dengan mempunyai platform radio internet. Kemudian yang fungsi ketiga adalah radio ini adalah sebagai menjalankan fungsi-fungsi kemediaan pada umumnya. Ya ada siaran ya kan. Kita memang karena pendidikan di bawah Disdik, di bawah Tikomdik, jadi 60% kontennya tentang pendidikan. Tapi kita juga ngomongin tuh olahraga, SEA Games, ya kan? Atau misalnya lagi rame ekonomi, minyak goreng nggak ada, ya kita ngomongin minyak goreng, gitu, seperti itu. Jadi positioning pendidikan, tapi bukan berarti tidak membahas atau menyampaikan informasi di luar pendidikan. Tapi mayoritas tentang itu. Penyiar kita ada 4 orang teman-teman yang reguler, yaitu yang weekday Senin sampai Jumat ada kayak Astrid pagi sampai siang gitu kan. Sebenarnya ada siang sampai ke jam 12 sampai jam 3 itu ada namanya Vita. Ya dengerin nanti. Kemudian sore ada namanya Diang jam 3 sampai jam 5 sore. Diang itu juga kita rekrut dari SMA, jadi dia masih sekolah kelas 3 kalau nggak salah. Karena dia SMA 9 ada eskul radio, waktu itu kesini talk show tentang eskulnya. Saya lihat bagus nih gitu, kita rekrut kayak gitu. Nah, jadi dunia siaran ini
dunia persuaraan cuap-cuap ini, siapa tahu di teman-temannya ada yang sama arahnya kan? Nggak mungkin jurusan LPA jadi LPL officer semua kan? Iya. Nggak, belum tentu jadi IT officer semua, ya kan? Siapa tahu ada yang dalam hati nuraninya itu saya senang ngomong gitu kan ya. Dunia suara ini banyak banget ininya teman-teman, cabang-cabangnya atau peluang-peluang dapat uangnya gitu ya. Nggak hanya siaran itu hanya salah satu aja. Apalagi sekarang lagi musim katanya podcast itu gitu ya, konten kreator di YouTube juga ngobrol juga gitu ya. Nah jadi artinya banyak banget. Di luar itu juga ada dubber, pengisi suara untuk bikin film atau iklan atau company profile ya kan, dan seterusnya. Jadi kalau memang ada minat di situ, dari sekarang coba mulai dilatih untuk jadi dubber. Nah P-Radio selain ada penyiar, tentunya ada program-programnya, kita juga ada bunyi-bunyian ya, produksi bunyi-bunyian yang memang sebagai salah satu kemasan kreatif kita. Karena dalam dunia saya bilangnya jadi media aja lah gitu ya. Teman-teman mau bikin podcast, mau bikin channel YouTube, atau mau bikin TV streaming, atau kita hanya muter-muter di dua hal ya, tentang apa dan bagaimana gitu kan, apa yang mau diomongin dan gimana cara ngomongnya, kan gitu aja lah, ya kan. Sama-sama ngomongin Persib gitu, tapi kan radio PR sama radio Ardan beda cara nyampeinnya kan. Persib menang. Sama-sama ngomongin SEA Games kemarin basket Indonesia menang, dengerin di PR sama dengerin di Ardan beda, tapi informasinya sama ya kan, basket Indonesia menang, gitu doang. Tapi cara menyampaikan ke audiensnya yang berbeda. Karena media radio itu adalah sejatinya media yang mempunyai positioning yang khas ya, khas gitu. Oke. Sebelum saya kasih contoh untuk bunyi-bunyian, ada yang mau ditanyain seputar radio, seputar dia ngomong, ini gimana ya caranya, oh kok bisa gitu, bisa gini gitu. Boleh, ada yang mau diskusi, langsung aja tanyain. Jadi radio itu media yang berbasis format driven. Kalau TV program driven. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang ada kepikiran bikin podcast channel gitu ya, entah itu dalam mau bentuknya siaran atau bentuknya kayak drama-dramaan gitulah gitu ya. Tapi intinya kalau yang radio itu berbasis ya akhirnya menjadi format driven juga ya si podcast itu. Artinya memang ada positioning yang kuat. Sekalinya misalnya siapa namanya? Iksan sekalinya Iksan bikin channel tentang apalah. Kenalin, aku Mars. Aku adalah planet kedua terkecil setelah Merkurius. Diameterku sekitar 6.800. Ini kita prosesnya nulis skrip dulu. Kita vokal dulu sama dubbernya. Kita edit dulu suaranya sampai bagus. Baru pakai back sound, mixing, mastering. Baru masuk ke ruang siaran. Lipat dari bumi. Begitu selama 6 Romawi. Berarti dong. Itu tentang audiobook. Kemudian ini salah satu contoh tentang wisata. Boro. Kalau mau dicari harganya lumayan dibandingkan sama yang ini ya, ini hampir 40 jutaan ada yang ini. Terus untuk alat-alat pasti ada yang namanya microphone ya, untuk di studio untuk menangkap suara penyiarnya, untuk menangkap suara narasumbernya. Terus ada screen, minimum ada 2 screen. Screen yang pertama ini adalah screennya software Jazzler. Ini adalah software broadcasting yang kita pakai. Software ini itu yang bisa memuat lagu-lagu, terus produksi spot tadi yang didengar di ruang sebelah, jingle, smash, semuanya ada di sini. Aturan bisa tahu menit keberapa sih penyiar naik, lagunya habis berapa, semuanya lengkap ada di software broadcasting ini. 11 teman. Ada di satu komputer aja biasanya, dia nggak digabungkan dengan komputer yang lain. Sedangkan kalau di komputer satunya lagi, biasanya traffic iklan, jadi ada spot apa aja yang harus diputarkan, berita apa aja yang harus dibaca, biasanya di satu sini. Kalau di radio lain mungkin ada satu lagi komputer untuk WhatsApp, SMS gitu ya, untuk channel kontak ada di situ supaya nggak dicampur semuanya. Nah, rata-rata di radio yang ada sekarang itu penyiar memegang kontrol semuanya, tidak ada operator. Jadi ketika sudah duduk di sini,
mikirin semuanya. Tangan kiri bisa harus baca yang ada berita di sebelah sini gitu ya, baca prompter apa yang harus disampaikan. Di sebelah kanan harus diperhatiin nih, menit keberapa nih lagu akan habis dan saya harus selesai berbicara. Oke. Kapan lagunya naik, kapan iklannya naik, jangan sampai masih ngomong iklan udah naik. Nggak boleh sampai kayak gitu tuh. Terus jangan sampai ketika ngomong fadernya nggak dinaikin, nggak akan kedengeran. Jadi ini kontrol semuanya dipegang sendiri sama penyiarnya. Semua tombol harus dimengerti kapan fader naik, kapan fader turun. Kalau ada kabel yang kenapa suaranya nggak kedengeran itu, penyiar harus bisa mengerti semuanya. Termasuk ketika ada narasumber di depannya kalau pas lagi talk show. Jadi ketika lagi talk show terus tiba-tiba kenapa suara narasumber nggak kedengeran ya, bisa jadi mungkin ada kabel yang bermasalah di sini, atau ada tombol yang belum dipencet, atau narasumbernya memang suaranya kecil. Itu semuanya harus bisa dimengerti sama penyiar. Gitu. Ada pertanyaan? Include ya semuanya di sini. Stop. Enggak. Enggak. Tunggu. Agung katanya Pak. Kayak di ini ya, kayak di radio apa nih? Adan. Kayak di kayak sama gitu kayak di radio Adan juga gitu kan. Sama. Semua itemnya sama kok. Pasti ada yang namanya mixer, pasti ada yang namanya software broadcasting yang akan dirancang sama si penyiarnya, apa yang harus diketik lagu apa, semuanya juga itu ada sama persis seperti ada di radio yang ada di Imus. Hanya beda di ruangannya aja, mungkin ruangannya lebih luas gitu ya. Alat-alatnya mungkin akan semakin banyak di item di depannya gitu. Tinggal kedap ini suara. Kedap dong, kalau pintunya ditutup. Yang kedap cuma suara pesawat. Kita dekat sama bandara, ketika ada pesawat turun pasti masuk sih itu. Itu yang terasa. Terus kalau kalian bertanya kenapa ruangannya nggak rata aja gitu ya, kenapa harus ada ya, itu memang harus seperti itu karena supaya suara jadinya nggak mantul. Walaupun ini semuanya empuk ya, tapi tetap itu memang konsepnya adalah supaya suara itu dari sudut-sudut itu bisa nggak langsung terserap, jadi nggak perlu memantulkan. Apa karpet semuanya ada aturannya. Bisa dicobain Kak sama Kak? Kan lagi rekaman. Lagi on air? Ya. Saya suruh ngomong apa dong? Misalkan berita yang lagi kan yang Agak. itu kan. Jangan. Game PUBG Mas PUBG. Ada di bertanya Pak. Wah, ya aku challenge. Lagi on air loh. Teman saya ulang tahun ini gimana Kak? Berita ulang tahun aja Kak. Berita ulang tahun. Ya berita ulang tahun. Berita ulang tahun aja. Kira ada mah dikiekeun kepada musik kakak geulis deh. Hey. Langsung menghidupkan. Itu jam berdiri atau jam berdiri? Iya di dia atau di dia. Kasep kan di kasep. Itu di luar. Nah, itu kok. Itu masih ada di situ. Masih ada banyak. Itu teh kita bukan? Iya. TJK 1? Iya. Itu panggil sini. Enggak ada yang di luar, enggak ada yang di luar bagian pintu ini. Masuk semuanya ke sini. Tong di lawang pantai, Jangan ada yang di situ, di sini. Udah itu deh, Bung aja sih. Kesannya agak kasak dulu. Enggak ada yang di luar pintu. Masuk ke sini. PW-nya Pak. Hah? PW karena tuh. Ada talk show sama Pak Kadis tiba-tiba masuk kan Iya. rekamannya susah ya. Langsung like Oke, nah ini salah satu contoh nih, pas lagi ada kayak gini jadi bisa ketahuan model ininya sih. Jadi kalau misalnya kejadian listrik mati kayak gini, Gazor ini juga pasti akan nge-reset untuk ke server. Jadi ini akan hilang, ini nggak akan bisa tiba-tiba saya langsung akses. Jadi butuh waktu beberapa menit untuk dia naik lagi. Ini mau saya input apapun di sini, jadi misalnya ngambil gini, itu hilang. Ya, itu pasti hilang. Jadi pasti harus nunggu. Gitu. Contohnya kalau misalnya kejadian seperti ini ya, kalau di radio apa namanya yang ada pemancar,
listrik mati pasti gitu ya, pasti bisa terjadi. Atau lagi ada pas lagi hujan besar gitu, belum kita matiin ini, kemungkinan yang namanya technical difficulty itu pasti ada. Apakah penjara harus ngapain gitu ya? Nggak boleh ada yang namanya dead air. Jadi setidaknya ketika ini terjadi, kita bisa ngasih informasi tanpa harus tiba-tiba langsung kita suaranya hilang. Jadi nggak kaget ya mendengar masa tiba-tiba suaranya hilang semuanya. ada. Setidaknya kita bisa menginformasikan bahwa selama beberapa menit ke depan kita mengalami gangguan. Jadi pendengar untuk tetap stay tune gitu ya di station ID. Gitu. Ini tetap nggak boleh panik. Kalau udah kayak gini udah gitu ya, mau dimanain lagi, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau dulu saya di radio yang sebelumnya, karena ada radio induk di Jakarta, jadi ketika listrik mati di lokal bisa langsung naik untuk streaming yang Jakarta. Jadi radionya nggak, yang di Bandung FM-nya nggak tiba-tiba hilang, tetap ada suara, cuman itu adalah relay dari Jakarta. Biasanya gitu. Banyak ya, banyak items-nya. Ini udah naik lagi. Gitu. Boleh, tapi itu yang nextnya sudah mau kesini belum? Belum kak. Jadi kasihan nih kak. Mungkin dari tadi. Enggak, ini nggak ada yang ininya bu, nggak ada penyambungnya. Ya, berarti udah lanjut aja weh kak. Kasihan gua di sini mah. Enak pasti adem ruangannya. Ini perut kosong. Lagi red carpet. Perut kosong. Jadi pengen nonton kasar naon tek. Ya, hotel bintang 5. Mau didengerin di sini atau kalian dengerin di handphone masing-masing? Ini. Misalnya mau lab gitu kan. Bikin kali ini. www.radio.net Gaya Juara menunggu kau kembali, sepertinya ditunggu banget nih ya. Tim kontingennya Timnas PUBG Indonesia yang berlaga di Vietnam. SEA Games ini yang dilakukan 2021 tapi dilakukan 2022 ternyata, di mana cabang olahraga e-sport PUBG Mobile beregu ini memastikan yang terbaik di perlombaan terakhir hari Minggu kemarin, Sobat. Nah kalau udah hari Senin gini, kira-kira enaknya cari-cari apa ya? Apakah update seputaran SEA Games atau, nah ini dia nih, jangan lupa ngecekin teman kamu. Siapa tahu di hari ini, di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 ada yang ulang tahun. Kalau misalnya ada yang ulang tahun, jangan lupa diucapin. Siapa tahu kamu adalah idolanya loh, Sobat. Baik, terima kasih Bu. Pada mau lokal gimana Kak? Belajar ngomong kayak kakak gitu biar cepat lancar gitu. Enggak, biar kakak berwibawa. Ruangan Public Center. Di sini yang terakhir atau masih lagi Pak? Oh ya, ada 1, 2, 3, 4. Oh. Siap. 33, 28, 26. Khusus perempuannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kang Ahmad yang biasa mengoperasikan ruangan ini. Ini kabarnya. Jadi sebelumnya sudah ke ruangan namanya Pak? Semua. Ya, tinggal ini berarti ya? Iya. Oke, dimulai ya. Apakah dulu? Oh iya, semua coba hitung dulu dari pojok. Jam berapa? Nah. 11.48.
Dari pojok. Pojok ini Pak. 27. Jadi sebenarnya ada 27 termasuk kunci 1 ya. Recording in progress. Ya kan tadi saya sudah mengenalkan ya. Di sini sesuai dengan tujuan kita ya pada kesempatan kali ini ingin mengenalkan pemanfaatan ruangan comment center. Nah, apa itu ruangan comment center ya? Kalau ruangan comment center adalah ruangan yang khusus dibuat sesuai dengan tujuannya. Misalkan visualisasi data, monitoring data. Nah, di sini kalau ruangan ini memang tidak memiliki tujuan yang spesifik seperti halnya TV ataupun radio ya. Jadi peralatannya juga peralatannya umum ya, seperti PC biasa gitu. Beda ya dengan radio atau dengan TV yang memiliki alat yang khusus lah. Memang kawannya belum diganti. Nah, di sini yang pasti mas layoutnya itu seperti ini, di mana para audiens kasih menatap ke sebuah layar, satu layar yang di depan ya. Dan di depannya itu pasti ada operator. Udah gitu ada di baris 2 itu narasumber, yang baris 3 itu peserta atau guru dan sebagainya. Nah, yang 3 baris ini melihat ke depan sesuai dengan tujuannya, apakah narasumber ingin menampilkan data, membahas data, atau koordinasi, gitu ya. Nah, jadi untuk koordinasi kita nyalakan Zoom seperti halnya yang barusan. Dan biasanya di sini bapak kepala UPT Publik ataupun Pak Kadis di baris 2 memulai koordinasi, itu bisa rapat atau bisa menyampaikan programnya ya. Nah, berikutnya untuk memenuhi itu sebuah ruangan comment center ini memerlukan sesuatu yang namanya di depannya saya cantum. Ada yang namanya hardware, software, dan firmware. Ada yang tahu nggak itu namanya seperti apa hardware? Perangkat keras. Seperti apakah perangkat keras? Monitor. Ya, monitor, seperti keyboard, seperti mouse, mikrofon, kamera, dan sebagainya. Apa itu software? Yang tahu software? Perangkat lunak. Oke, apakah contohnya? Atau dari itu apa? Ada Windows, ada Linux. Ada yang tahu nggak Linux itu apa? Nggak tahu ya. Oke. Terus ini adalah firmware. Ada yang tahu apa itu firmware? Firmware itu pengguna, ya. Jadi yang mengoperasikan ya pengguna. Nah, berikutnya itu Beacon. Apa itu Beacon? Ya, bisa di gambarannya ada depan. Beacon itu merupakan sebuah singkatan dari yang namanya video conference. Video conference, kalau di sini berarti teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda. Nah, itu kata kuncinya. Beberapa pengguna yang lokasinya berbeda. Misalkan di sini Kang Ahmad di ruangan comment center bersama Pak Hasan, misalnya mungkin ya kepala. Dan untuk adik-adik di sini lagi ada di SMK 2 tuh. Nah, di
jika menggunakan tadi ya software, hardware, membuka kamera, menggunakan Windows, memakai perangkat laptop, ya. Nah, dan di sini juga terhubung dengan kamera, perangkatnya dan sebagainya. Nah, dengan teknologi seperti Zoom, Google Meet, terhubunglah kita itu dari command center ke level 2, itu gambaran video conference. Nah, mungkin di pembelajaran kalian sudah masih video conference atau tatap muka? Sudah tatap muka ya? Dari kawan ada yang tatap muka di sini? Dari Januari. Oh, berarti semester sekarang berarti ya? Mantap, juara. Nah, poin-poin dari beberapa ruangan mungkin yang paling berkesan gitu lah. Yang berkesan buat saya bagian robotik. Soalnya kayak gak kebayang sama otak saya tapi bisa terjadi. Logistik juara. Yang depan lama-lama yang depan. Ini yang belakangnya. Yang belakang kok kabur-kabur tuh. Ditutup nih. Ada yang mau lagi nggak? Sebelum tutup. Kalau ada yang ngomong lagi, saya tutup nih. Tutup aja. Tutup lagi Pak. Mati dulu. Oke, ya terima kasih adik-adik ya dan dari Kang Hikmat selaku yang biasa mengelola ruangan ini ya. Tadi sudah disampaikan ya secara wawasan apa aja yang ada di ruangan ini dan biasa pemakaiannya yaitu video conference. Tapi selain itu bisa memakai hal-hal yang lainnya seperti koordinasi, menampilkan data. Nah, ruangan command center itu bisa dipakai untuk itu. Nah, secara wawasan sudah beres dan tadi ya udah challenge-nya sudah finish ya, dimana ada juga belajar tadi seperti kata Ade Ardianto ya, dengan berbicara public speaking juga mentalnya dia bilang kan mentalnya terlatih, tapi emang pada dasarnya seperti itu. Jadi kan kita go public, percaya diri kita bertambah sehingga mental kita lebih bagus lagi. Ya mungkin segitu ya dari ruangan saya. Saya tutup. Ya, mari kita tutup dengan bacaan. Oke, persilakan buat host yang baru. Saya ini coba dulu ya, satu-satunya di antara kalian. Oke. Gimana rasanya tadi syuting? Senang. Berapa? Apa yang dipikirkan ketika kamu menjadi host? Bingungnya kenapa? Nyari pertanyaan yang digali. Oke. Terus? Gimana rasanya di host? Senang. Kenapa? Kenapa? Apa? Kamu yang setelah kamu jadi host, apa yang dipikirkan? Pengen jadi host aja ya? Masih ada uang, tenang. Dunia dan akhirat. Oke. Terakhir coba gurunya. Gimana rasanya Pak? Terlalu